Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sahabat semua, di sini hadir relawan Iqra metode Nun. Saya nanya itu kan metode Nun teh naon? Kumaha urang we ceuk nu nulis nate. Tidak ada filosofi apa-apa cenah. Nyanggeus kumadinya we atuh. Yang jelas metode ini bukan menggantikan Iqra yang ada, tetapi mengisi bagian-bagian yang mungkin juga bisa kita manfaatkan. Menjadi relawan, ini penting sekali untuk difahami, bahwa hidup kita ini bukan untuk mencari uang. Catat itu, hidup kita bukan untuk mencari uang, karena memang zaman Nabi Adam belum ada uang. Nabi Adam diciptakan untuk ibadah, bukan buat nyari uang, bener tuh. Bahkan sampai beberapa belas nabi berikutnya tidak ada yang namanya alat transaksi yang bersifat terpisah dari bendanya. Yang ada tukar-menukar benda waktu itu. Lauk ditukeran di kursi kan itu ya. Sama seperti sekarang di beberapa daerah ada guru ngaji ditukeran ku sampe gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kita tidak punya tidak mendapatkan perintah untuk mencari uang. Tapi fantasiru fil ard, berkelilinglah, menyebarlah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk belajar. Fangdur, kan gitu ya, untuk belajar. Belajar apa saja yang bisa kita lihat. Kalau saya melihat kemarin ada anak, itu kebetulan saya kenal. Anak yang nggak tahu dari jalan Maleber ketabrak kereta, ketemu kepalanya di Cimindi kan kemarin pagi. Hari apa itu? Hari Ahad ya. Dan Masya Allah, kenapa terjadi bunuh diri? Ini penting sekali untuk difahami. Bunuh diri itu ternyata dia menganggap setelah mati tidak ada lagi masalah. Persis seperti apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh politik. Siapa bilang ada kehidupan setelah kematian? Belum ngalamin udah sok tahu, katanya kan itu ya. Itu pemikiran hidup. Sesudah hidup itu tidak ada kehidupan, sesudah hidup mati tidak ada kehidupan, itu adalah pemikiran yang akan membuat kita mudah menghabisi diri sendiri. Karena kalau sudah mati beres kan itu. Itu bahaya pisan itu pemahaman seperti itu. Bangsa Indonesia bisa habis jumlah populasi, jumlah manusianya. Karena pusing-pusing bunuh diri. Apalagi sekarang generasi stroberi. Rumah tangga pusing-pusing cerai. Sehingga gampang kita ngerusak awak teh ya, merusak badan sendiri. Sudah menikah dengan satu laki-laki, gara-gara tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, baru 2, 3, 4, 5 bulan minta cerai langsung. Emang badannya semurah itu gitu kan. Ya terus nanti teh dikasih lagi ke laki-laki lain gitu deh. Terus saya jalan-jalan kan bahaya. Terus putus asa, setelah putus asa bunuh diri aja, dianggapnya selesai. Insya Allah. Padahal setelah hidup ada kehidupan, itu penting sekali untuk kita pahami supaya kita tidak mudah untuk mengambil langkah pendek bunuh diri. Ya, saya merasa seperti itu. Siapa yang bunuh diri itu? Yang bunuh diri adalah mereka yang dia tidak punya keyakinan. Wabil akhirati hum yuqinun, akan akhirat dia yakin. Itu orang bertakwa. Karena yakin pada akan adanya kehidupan akhirat, maka dia akan berhati-hati dalam hidup karena khawatir di akhirat dia menjadi manusia sia-sia. Orang yang mengerti tentang akhirat, yakin tentang adanya akhirat, insya Allah berapa ratus juta pun dia punya uang, dia tidak akan merasa sayang untuk dia keluarkan. Kenapa? Saya masih punya kehidupan di akhirat nanti. Bahkan konon menurut banyak ajaran, bahwa apa yang kita keluarkan hari ini adalah sesuatu yang akan kita dapatkan nanti, kan itu ya? Seperti itu. Dan seorang wanita tidak akan terlalu selektif memilih suaminya kecuali beriman saja. Beriman soleh, ya. Dia tidak mencari suami nubenghar, moal. Anak orang kaya, moal. Dia akan mencari suami yang memberinya kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Coba kebahagiaan yang paling asik apa coba? Dibahagiakan dengan suami tampan dan setia? Bukan. Suami tampan, setia, humoris, jenaka, dan menyenangkan? Bukan. Kebahagiaan itu pada saat kita dalam setiap kondisi kita bahagia. Ketika kita miskin, kita tentram karena ada Allah yang maha kaya. Ketika kita takut dengan banyak teror dari orang lain, dari banyak kondisi, kita tentram. Sekarang warga Bandung merasa khawatir dengan
lempengan Lembang. Satu saat akan bergeser mati. Buat kita yang yakin akan adanya akhirat, ada lempengan Lembang, tidak ada lempengan Lembang, maut pakudu, bener tuh? Maut pakudu. Gini, mau gitu tidak mati-mati. Cangkel. Lain misalnya muda terus ya. Oh betul ulin betul. Misalnya muda terus Highlander lah. Terus kasep terus abadi. Mau gitu? Udah cangkel atau hidup dengan segitu-segitunya di lingkaran dunia yang bulat. Ada suatu saat kita menjadi tua dan di tengah tua kita mendapatkan mimpi. Mimpi tentang kematian, tentang akhirat. Banyak orang tua yang seperti itu. Ada orang tua yang putus asa, cangkel dengan masa tuanya. Tapi dia juga tidak mau meninggal. Itu karena dunianya hidupnya masih di dunia. Itu satu ya, karena tidak percaya akhirat. Yang kedua, dia tidak percaya ada Allah, tempat mengadu. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan jawab. Sudah gak usah pusing. Kabogoh direbut batur, mangga. Udah Allah mah maha kaya akan laki-laki di muka bumi ini kan itu. Ya Allah, engkau pemilik semua laki-laki di muka bumi ini. Berikan kepada saya satu saja ya Allah yang mengerti tentang saya hari ini, nanti dan kelak. Jangan lupa ya Allah yang enak dipandang. Tuh, eta ulah nurudat atuh. Itu. Dan jangan lupa ya Allah yang enak dipandang dan yang pantas untuk jadi orang kaya kan itu. Ada percuma juga untuk pantas itu. Jadi dia tidak akan, itu kebahagiaan. Dia tidak takut menghadapi la khaufun alaihim, tidak akan ada takut pada dirinya, walahum yahzanun, dan tidak ada sedih pada dirinya. Kenapa tidak ada sedih? Karena semuanya keputusan Allah kok. Itu menenteramkan. Dan Masya Allah. Jadi sahabat semua di sini, kalau seorang tidak percaya kepada Allah, mungkin dia akan berdiri berkutat di dunia ini saja. Seperti dalam pilkada kemarin. Ada teman yang bertanya, Ustaz, saya sudah berdoa supaya si itu menang. Terus kenapa ya doa saya tidak diijabah? Dan kenapa yang menangnya yang itu gitu kan? Saya katakan kita muslimin masih hubud dunia wa karahiyatil maut. Masih punya penyakit alwahan, mencinta dunia dan takut menghadapi kematian. Saking cintanya kepada dunia, cinta pada hawa nafsunya. Sampai ada generasi yang menikah tapi tidak mau punya anak. Generasi yang menikah tapi tidak mau punya anak atau pengen punya anak satu saja. Kan karunya itu melahirkan anak tersiksa ngan sorangan, bener tuh. Terus anak nanti gaul jeung ucing pan kacida. Cik coba kalau punya anak teh 5 meh rame gitu, ulah jeung ucing teuing gitu. Nah, kenapa ada orang pemuda menikah tapi tidak mau punya anak? Karena dia melihat contoh. Lihat orang lain, si itu ngedidiknya rudet, orang tua capek, bahkan orang tua banyak mengeluh. Saya tuh ngedidik kalian, capek pisan. Akhirnya dia tidak mau capek seperti orang tuanya, seperti contoh yang ada. Akhirnya dia tidak mau punya anak. Kenapa? Hidupnya di situ. Saya jawab, kenapa doa kita tidak diijabah? Atau mungkin kebanyakan di antara kita di daerah kita memilihnya masih memilih aspek duniawi. Ketika jiwa kita masih berada di daratan, ketika kaki kita masih berada di atas tanah, ketika pikiran kita masih saja terhibur oleh gemerlapnya lampu, kita masih berat dan masih mendarat di bumi. Coba ringankan diri kita, lepaskan semua yang ada pada diri kita. Dunia lepaskan, kekayaan, cinta, kerinduan, lepas semua. Setelah enteng, kita akan terbang menuju ilahi. Setelah sampai di pintu ilahi, kita bisa ketuk pintunya, kemudian kita minta kepada Allah. Untuk Allah memberikan kita pemimpin yang baik. Kenapa sekarang pemimpin ada yang baik? Ada juga yang mungkin ya menurut banyak keluhan masyarakat, wah si eta nu kapilih, mungkin ada yang tidak baik. Itu karena kita semua masyarakat umumnya masih saja mendarat di bumi. Sampai dikasih 100.000 aja mau. Dikasih 50.000 aja mau. Dikasih beras sembako aja mau. Gitu kan. Ya Allah untuk urusan. Neng, kalau nih ada ahwat kebetulan sekarang. Kalau pengen pilih suami, itu suami yang ngasih uang sebelum nikah. Atau suami yang betul-betul kita percaya meskipun gak ngasih uang.
Kira-kira yang mana? Serius ya? Soalnya di sini, hah? Numasian Arto sebelum nikah, saya yakin kesananya bohong. Apalagi sebelum nikah sudah seperti romantis. Panggilannya sudah Yayang Bebeb. Nggak sekali itu nanti garalut. Jadi yang normal aja, normal ya. Kami tidak memberikan janji, tapi kami insya Allah akan memberikan bukti. Iya, tuh calon suami itu. Nah jadi ada kondisi seperti itu sekarang ini. Hati kita masih membumi, jiwa kita masih di bumi, belum bisa mengetuk pintu ilahi. Nah itu. Jadi saya ajak ini kepada semua relawan ya yang mengajarkan. Jadi sahabat, Iqra Metode Nun ini diberikan, bukan dijual, bukan saja dilepas begitu saja, tetapi dibimbing dengan tutorial bagaimana caranya, cara mempelajari buku tersebut. Sampai insya Allah semua yang belajar akan paham, bahkan akan suka menulis huruf Arab seperti itu. Nah ini dalam rangka memberitahu ya, mensosialisasikan Iqra Metode Nun ini. Nah, di sini ada. Jangan pernah berpikir kamu pengen kaya hari ini. Hiburan kalian cukup ngaca sudah terhibur. Benar tuh? Benar tuh? Yang muda-muda mah ngaca terhibur. Kolot, rudet, ngaca teka hibur. Benar tuh? Umur saya lah ngaca terhibur gak? Betul. Sudah malas berkaca pun sudah banyak yang perlu dikeluhkan kan itu. Emang betul. Kan gitu ya. Makanya kalau saya kemarin jadi calon wali kota, program saya yang pertama 100 hari pertama saya jadi wali kota Bandung. Semua warga Bandung mulai nubu citrek. Wah, semua kan sispek kan gitu. Diajak we saminggu terus lompatan bebarengan sa Bandung. Ya, itu maraton ya. Nah, jadi insyaallah hati-hati. Jangan ada pikiran kalian di usia ini ingin mencari uang. Mencari uang itu mudah. Yang susah tuh mencari hidayah dari Allah untuk membuat kita kenal kepada Allah itu. Ada Dika ini mencari hidayah pas kebetulan di masjid sana, di masjid Al-Manar ketemu akhwat yang namanya Hidayatinya. Anda juga mencari hidayat dinya. Yayat hidayat itu. Jadi itu yang kita harus dapatkan nilai lebih. Kalau hidup kita sibukkan dengan mencari uang saja, Masya Allah, kita tidak akan dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kita hanya sekedar mengumpulkan sampah saja. Nah karena itu jangan sampai kita hanya mengumpulkan sampah saja, tapi usahakan kita mengumpulkan nilai, ya, mengumpulkan sesuatu yang mahal dalam hidup kita. Apa? Ridho Allah. Sudah begini. Ini mah kisah nyata tuh, sudah saya teliti, sudah saya survei. Orang-orang yang rajin memperhatikan umat, orang-orang yang seperti Kang Dika ini rajin juga berpikir untuk kebaikan umat, berkegiatan di bidang ya, di samping dia juga entertain, kadang-kadang dia juga ngeliput di diskotik. Tapi ketika ada bagian-bagian umat di dalam hidup dalam dirinya, catat deg-deg celi Kang Reza. Itu Masya Allah. Anak-anaknya pasti diurus oleh Allah. Saya melihat ada pasangan suami istri, pejabat ini, tapi istrinya memimpin majelis talim dan sangat serius dia pimpin majelis talimnya. Dan suaminya sesekali support kepada majelis talim istrinya ini. Anak-anaknya 4, itu luar biasa. Yang besar lulus dari Belanda, ya, tidak terpengaruh oleh Belanda, anger hidung. Itu jadi bule. Itu jadi bule. Itu betul-betul anaknya soleh. Adik-adiknya itu yang paling besar. Adik-adiknya semua soleh. Luar biasa. Kan kita mah ingin jadi anak soleh hese, nggak kaburu jadi anak dadang. Jadi anak Asepnya, anak Reja. Orang yang jadi anak soleh hese. Itu. Jadi dia tetap, pertanyaan saya kan sederhana. Sampai saya nanya, apa sih resepnya, tanpa saya tanyakan kepada yang bersangkutan, apa sih resepnya sampai anak 4-4-nya balalager? Anak zaman sekarang kan susah diajak kumpul sama orang tuanya. Kalau saya datang ke rumah itu, ibunya atau bapaknya ngomong sama anak, baru dah kadik-kadik ngumpul ya Ustaz Dudi, ngariung weh. Gampang gak sih manggil anak untuk ngariung? Dalam kondisi anak ini bergaul.
Satu sekolahnya yang dua di ITB, yang satu di Pajajaran, yang satu masih SMA. Dan SMA-nya SMA gaul. Gampang tuh sih diriungkeun. Susah. Dan ini masih mau nurut sama bapaknya sama ibunya. Kenapa? Karena ibunya memikirkan umat. Karena bapaknya support terhadap apa yang dilakukan oleh ibunya. Catat, saya secara pribadi bapak saya pun bapak tamana gambarna eta lah. Tuh. Ya. Bapak saya sibuk memikirkan umat. Anak Timur kuliahkeun di dia gratis dengan harapan pulang ke Timur Kararawin di dia teu barali. Anak Irian sakolahkeun di dia gratis dengan harapan pulang ke Irian. Saya nggak berani nyebut Papua ya, karena tetap buat saya Irian bukan Papua. Kalau Papua mah dibagi dua, Papua Barat, Papua Timur. Kalau Irian, Irian Jaya. Aya nu apal singkatan Irian Jaya non? Apa? Ikut Republik Terus? Indonesia Anti Nederland. Irian. Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Betul itu, juara. Bung Karno jagoan. Sama kita dirubah. Supaya terlepas lagi dari Indonesia Irian itu. Siapa yang berusaha melepasnya? Serigala. Kata serigala kepada kambing-kambing, domba, saya pengen bersahabat sama kamu hanya gara-gara anjing-anjing itu tuh. Jadi kita susah untuk bisa bersahabat. Terus gimana tuh serigala? Terus gimana tuh Sri? Dan panggil teh ka serigala teh Sri. Gimana tuh Sri? Kieu jang. Akhirnya diusirlah anjing-anjing itu kan. Setelah mereka lari dari anjing-anjing itu karena dianggap anjingnya yang memisahkan dia dengan serigala. Setelah lari mereka dimakan oleh serigala. Seperti itu Irian yang berubah jadi Papua. Sebentar lagi Irian akan lepas dari Indonesia kalau terus kita nyebutnya Papua. Dan tetap itu mah Irian Jaya. Indonesia apa? Ikuti Republik Indonesia Anti Nederland. Tetap jaya. Kan gitu. Itu luar biasa. Nah jadi kembali lagi. Saya ajak, hidup kamu bukan buat hari ini. Hidup kalian buat 20 tahun yang akan datang. Bahagia kalian tidak usah kalian minta hari ini. Tapi insya Allah kalian akan bertemu dengan kebahagiaan nanti. Siapa yang akan membahagiakan kalian? Anak-anak kalian pada saat anak-anak kalian dituntun, dibimbing, diasuh oleh Allah. Itu mungkin Reza yang disebut ceria. Sesuatu yang kita berikan dan kita mendapatkan dari Allah, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita angankan, tapi kita harapkan. Pengen anak jadi bager, Allah yang ngaturnya itu. Dan gak bisa, tuh saya bikin baik anak gak bisa, Allah ngaturna. Nah kondisi seperti itu kalau memang kita ingin kuat, saya titip ini kepada semua relawan. Bukan saja rela ya, rela itu kan bahasa Arab ya, artinya ridho ya. Rela, kerelaan, keridoan, itu kan rela. Seperti dalam bahasa Sunda, hao hakeng, tahu? Hao hakeng, Allah ageng, Allahu Akbar. Tuh, tas, tuh apal, ya, ahli bahasa orok. Yes. Itu jadi, masya Allah. Saya hanya ngajak seperti itu, pengalaman. Bapak saya ngurus mereka semua. Alhamdulillah anak-anaknya kami diurus oleh Allah, nggak ada yang aneh-aneh. Saya mencoba meniru itu. Saya coba sepenuhnya, relatif mungkin dalam hidup saya 90% untuk umat. Untuk keluarga 10% saja. Alhamdulillah anak-anak saya balalager dan saya yakin itu diurus oleh Allah. Saya yakin sekali. Yakin seyakin-yakinnya anak saya bukan didikan saya. Anak saya bukan didikan istri saya. Anak saya bukan didikan ibunya, tetangganya bukan, tapi Allah yang ngurusnya. Wal yahsad, penutup. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah engkau takut kepada Allah atas hadirnya orang-orang yang apatis dalam pendidikan anak sehingga anaknya hadir lemah. Kang Reza bergaul dengan saya. Kebetulan saya orang hebat, beunghar, populer, terus apa lagi? Kasep, bager, dermawan, sempurna. Oke. Tapi saya tidak mendidik anak saya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Anak saya disekolahkan di sekolah yang disiplinnya bagus, sekolah non-Islam. Terus sudah begitu, saya latih anak saya untuk latihan alat musik, ya, latihan ngedrum, latihan apa lagi,
piano, gitar, oke. Terus dia juga dilatih bahasa Inggris, Perancis supaya anak pinter. Anak pinter. 4 anak saya palalinter siga gitu misalnya. Terus kebetulan kuliahnya juga dapatnya dia yang satu di Cambridge, yang satu di Oxford, yang satu lagi di Sorbonne misalnya. Wah, di tilu negara tuh. Kira-kira Kang Reza bergaul dengan saya, bangga nggak, kagum nggak sih kepada saya? Kagum. Kalau kagum kepada saya, kira-kira bakal nurutan nggak pola saya mendidik anak? Akan ditiru. Itu yang bahaya. Waspadai, jangan sampai kamu bertemu dan bergaul, bahkan kagum kepada orang yang orang itu membiarkan anaknya lemah di sisi Allah. Itu. Sampai nanti anaknya setelah dia kenal dunia begitu luas, tapi dia tidak kenal ada akhirat. Sampai akhirnya dia anggap agama itu semua sama lah, jangan berantem tentang agama. Ada yang orang yang ngomong gitu, ulah garelut lah agama teh aya gitu. Ada siapa? Ada bukan umat Islam pasti. Umat Islam tidak pernah berantem sesama Islam, umat Islam juga tidak pernah memerangi di luar Islam. Pasti mereka. Itu sudah terpola seperti itu. Dan kita kagum. Kang Reza kagum sama saya. Kudu. Dia bilang sama ibunya, Bun, nyebutnya teh ke istrinya teh Bunnya. Udah buntet. Buntet. Iya Bun. Bun, tuh Kang Dudi itu Bun, juara Bun, terus ngadongeng dia, hebat ya gimana tanyain tuh polanya, kan itu, dikagumi akhirnya dia juga ketularan mendidik anak yang menjadi lemah di hadapan Allah. Ketika dia saksikan dunia, hebatnya dunia, suatu saat dia punya masalah, benturan masalah yang harus diadukan kepada Allah dan dia tidak kenal kepada Allah, kepada siapa dia akan mengadu, larinya bunuh diri. Di Jepang banyak yang bunuh diri, harakiri, ya, berjibaku harakiri. Kalau di Garut ada harakanan, kalau tidak harakiri, harakanan, haraksia, ya macam-macam pokoknya malah seperti itu. Jadi hati-hati dengan harakiri, harakanan, harak-harak teing, yang seperti itu. Jadi boleh kita kenali dunia dan sahabat semua. Kalau saya kenali dan saya dalami dunia ini, maka dunia akan hadir dalam diri saya sepenuhnya. Sampai suatu saat saya akan tampil egois seperti egoisnya Firaun. Atau egoisnya tokoh IT ya, yang mengatakan dunia terlalu penuh ini harus dikurangi sedikit kan itu. Sampai disebarkan penyakit dan lain sebagainya kan. Untuk mengurangi dunia, egois dia, emang hidup tuh buat dia aja. Dan dia tidak tahu bahwa Allah juga akan mengukur. Allah akan mengukur jumlah penduduk bumi. Saya yakin tidak mungkin penduduk bumi ku Allah diantep sampai akhirnya patumpuk-tumpuk. Betul. Jalan patumpuk-tumpuk. Wah, padadat siga sireum dikiekeun dah. Enggak mungkin. Allah tahu itu kapan dibiarkan hidup, kapan dihabiskan. Ya. Dan sudah Allah buktikan itu dengan adanya tsunami. Penuhnya Aceh, disapu tsunami beres, ya kan? Benar tuh. Penuhnya Yogyakarta dihapus dengan gempa Bantul ya, beres. Gampang kok buat Allah untuk mematikan orang dan buat Allah tanpa bencana juga bilang ngelepak, gampang kun fayakun, kan itu. Dan buat Allah menjaga satu negeri dan menjaga manusianya tetap ada gampang. Palestina itu kan dibombardir atau dihabisin itu oleh Israel, ya kan? Tapi tetap ada. Ternyata yang meninggal kemarin tidak semuanya meninggal. Bal ahya, mereka tetap hidup di satu tempat yang kita semua tidak tahu. Aksaruhum la ya'lamun kan itu. Dan Allah yang yarzuquhum, Allah yang memberikan rizki kepada mereka-mereka yang belum waktunya meninggal tapi sudah kena bom. Dan merencek kalau pas kena bom tes lesot huluna pantas dianggap hirup, mending pindahkeun hirupna, kan itu. Pan bahaya atuh lalu raruas. Siga film kungfu apal teu? Sang. Pas udah ngus menang nu hiji, ai iseng teh pedang ieu keneh. Tring kana hulu batur. Terus kepalana teh dihandap, jahil ngomong reuas teu? Reuas lah. Sehingga gitu. Nah, yang di Palestina itu tidak oleh Allah dibiarkan tetap ada. Atau tangannya tiba-tiba nyambung lagi, ente.
Allah tidak akan mengeluarkan kita dari kebiasaan berpikir kita. Sudah di bawah normalnya meninggal, kubur. Dan mereka yang dikubur itu secara fisik, padahal mereka hidup. Pertanyaannya, kenapa Mang Budi di sana kok sepertinya pasukan bukan Hamas, pasukan dari Palestina itu tidak habis-habis? Kunaon cik? Iya, karena mereka ada yang hidup di sana, diutus deui ku Allah teh. Tiba-tiba datang, dan nggak tahu dari mana datang. Dan di sana keur pabulit mana keur perang, dan teu mungkin ditanya mana anak saha? Teu mungkin. Oh kata teu mungkin. Nah mana mah kieu pabulit kieu beungeut teh. Abdi ti Garut. Wah, kebalikeun deui meureun, salah alamatnya, salah hadir kan gitu. Jadi Masya Allah, ini kuasa Allah bahwa masyarakat Gaza yang diperlakukan, dia dibantai habis, dihabiskan, digenosidakan oleh siapa? Netanyahu. Sebetulnya mereka tidak mati, mereka tidak tahu kalau mereka masih hidup. Bahkan Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Mungkin ada yang meninggal sudah jeger kena bom seri hulu naungkul. Tapi seri, aya gitu. Aya kan ya di video yang pernah kita lihat. Eta teh hulu naungkul tapi senyum. Terus saya dilihat foto-foto masa lalu, oh memang bawaan ti orok gitu bentuknya. Lain ketang. Enggak, dia bahagia. Ngesong di pikiran. Dia bahagia. Bahagia karena dia hidup dengan asuhan Allah, ya kan? Juara dong. Mending dia diasuh ku Mang Budi, mending ku Allah. Da Mang Budi mah tadi saya nyari-nyari Pak Budi, siang-siang Ari Budi Dilan ke mana? Padahal dihareupeun teu ka ciri atuh. Nya Budi nu hirupna di jalan. Itu luar biasa itu. Jadi sudah ya, buat para relawan terima kasih sudah hadir. Saya hanya ingin menyampaikan saja, saya pernah melakukan hal yang sama dengan kalian dulu. Dan saya tidak pernah berpikir tentang bagaimana mencari uang, bahkan mencari kerja. Bahkan ketika saya ditanya pas mau nikah, emang bisa gitu maraban anak istri dengan kulhu? Karena dulu saya ditanya pas mau nikah teh di mana? Santri, pada mula naon? Ngaji. Terus ditanya kan, emang bisa gitu? Ngasih makan sama keluarga pakai kulhu? Bisa. Saya langsung, anak pintar kan, langsung waktu itu mau mesintik. Om, mesintik, udah ngetik, saya cetak. Saya cetak ke percetakan, saya bilang nanti bayarnya mau sepayu. Kemudian apa yang saya lakukan dengan itu, saya bikin buletin Jumat, Kang Reza. Keliling itu kaunggal masjid, beli sih ya, paksa. Jual dadat, setelah dibaca mereka suka isinya kan. Akhirnya dibeli oleh masjid-masjid itu, saya dibayar. Setelah itu saya bayar ke percetakan dan uangnya saya masukin ke resek lebihnya. Kemudian saya ngomong kepada orang, ketemu sama orang yang nanya itu, emang bisa gitu di parabanku kulhu? Saya bilang, ini Kang, lain, buletina halus kan gitu. Setelah dia baca buletina udah kecil kan, buletin mah 2 lembar bolak-balik aja. Udah halus ya, iya hasilnya. Lebih beunghar batan ente kan. Menang orang kawin. Sok. Engke mah paraban ku Anas. Itu saja, mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.